Dengarlah, wahai pencari kebenaran, dalam lautan pemikiran yang tak bertepi, di antara riak-riak keraguan dan gelombang tanya yang mengombak dalam jiwa manusia, muncul satu ilmu yang bukan hanya sekadar debat atau pembelaan, tetapi jantung dari keinginan manusia untuk memahami hakikat yang maha mutlak. Itulah ilmu kalam. Dan di antara pemikir besar yang menyusuri jalan ini, tampillah Al-Shahrastan, bukan sebagai orang yang merasa telah sampai, melainkan sebagai musafir yang mengakui dalam-dalam betapa terbatasnya pemahaman manusia terhadap yang tak terbatas. Dalam pembukaan Nihayat Al-Iqdam, ia tak memulai dengan dogma, melainkan dengan perenungan. Ia tahu, sebagaimana kita tahu, bahwa tak ada jalan menuju Allah yang tidak melalui pencarian yang jujur. Dan karena itu ia berkata ilmu kalam adalah usaha terakhir, Nihayah Al-Iqdam, langkah penghabisan bagi mereka yang telah merasakan segala jalan, yang telah mengukur kedalaman pemikiran para filsuf, teolog, dan sufi, namun tetap gelisah dalam dada mereka. Ilmu kalam bukanlah sekadar ilmu tentang Allah, melainkan tentang hubungan antara akal dan wahyu, antara ciptaan dan sang pencipta, antara kenyataan dan makna yang tersembunyi di balik kenyataan. Al-Shahrastani tidak menganggap kalam sebagai pengganti filsafat, tetapi sebagai upaya untuk menyatukan kebenaran yang datang dari akal dan yang datang dari langit. Ia membuka pembahasan dengan kejujuran yang langka. Katanya, aku telah membaca pendapat-pendapat semua golongan. Aku telah menelusuri jejak langkah para pendebat dan para hakim akal. Tetapi tak kutemukan ketenangan sampai kutemukan bahwa akal harus tunduk pada wahyu, bukan karena lemah, tetapi karena sadar akan batas dirinya. Sinilah letak keagungan Nihayat Al-Iqdam. Ini bukan buku yang bermaksud menang. Ini adalah buku yang ingin mengerti. Al-Shahrastani tahu bahwa di ujung semua perdebatan ada kebungkaman yang suci, ada kerendahan hati di hadapan yang maha tahu. Dan dalam kerendahan itu, ia mengajak kita merenungi, apakah Tuhan bisa diketahui melalui argumen? Apakah zatnya dapat dijangkau oleh makhluk yang fana? Maka ia mulai dari dasar, hakikat wujud. Apa itu keberadaan? Apakah ia sesuatu yang satu atau banyak? Apakah mungkin segala sesuatu yang kita lihat dari batu, pohon, langit, bintang adalah cerminan dari satu wujud yang tak bercela? Ataukah mereka sekadar bayang-bayang dari realitas yang lebih tinggi? Ia membandingkan pandangan para mutakallimun, Mu'tazilah yang menekankan keadilan Tuhan dan mengagungkan akal, Asy'ariyah yang menyeimbangkan antara akal dan wahyu. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Maturidiyah yang memberi tempat bagi nalar dalam kerangka iman. Dan tak ia lupa para filosof Al-Farabi, Ibn Sina, dan yang lainnya yang mencoba menyatukan Tuhan dalam kerangka sebab akibat universal. Namun di balik semua itu, Al-Shahrastani tetap menyisakan ruang untuk kontemplasi. Apakah semua upaya ini cukup? Apakah kita tidak sedang menempatkan Allah ke dalam kerangka ciptaannya sendiri? Ia menulis dengan lirih namun pasti bahwa mengenal Tuhan tidak bisa hanya melalui definisi, karena setiap definisi menyempitkan. Allah, katanya, tidak bisa didefinisikan karena definisi adalah batas, sedangkan dia tak berbatas. Wujud, inilah kata pertama yang harus dipahami sebelum kita mendekati Tuhan. Dan bukan sekadar kata, melainkan inti dari segala pencarian kita. Apa itu wujud? Apakah wujud itu identik dengan sesuatu yang bisa kita indera? Apakah hanya yang terlihat, terdengar, dan terasa saja yang dianggap ada? Al-Shahrastani mengajak kita menyelam dalam persoalan ini. Ia berkata wujud bukanlah kategori yang tunggal. Ada wujud yang muhdath, tercipta, temporal, dan ada wujud yang qadum, abadi, tanpa permulaan.
Dan di antara keduanya terbentang jurang ontologis yang tak bisa disatukan, kecuali melalui pemahaman yang sangat dalam. Wujud yang muhdath adalah kita, alam, segala yang berubah dan binasa. Sementara wujud yang qadam adalah Tuhan. Ia tidak berubah, tidak tersusun, tidak memiliki awal atau akhir. Tetapi apakah artinya qidam? Qidam bukan sekadar tua atau telah ada sejak dulu. Qidam adalah keberadaan yang tidak pernah melalui proses menjadi. Tuhan tidak mengalami permulaan. Ia tidak menjadi, ia selalu ada. Inilah yang membedakan Tuhan dari makhluk. Segala sesuatu selainnya mengalami proses perubahan, lahir dari sebab menuju akibat. Tetapi Tuhan, zatnya, tidak berubah, tidak tersusun, tidak bertingkat. Di sini Al-Shahrastan mengkritik para filsuf yang menyatakan bahwa Tuhan adalah sebab pertama dari segala sesuatu, sebagaimana api menjadi sebab panas. Baginya, pemahaman seperti ini terlalu menyamakan Tuhan dengan hukum-hukum alam. Tuhan bukan bagian dari sistem sebab akibat, melainkan pencipta sistem itu sendiri. Ya muwallid asbab, bukan masbub. Maka muncullah pembahasan tauhid. Apakah Tuhan satu? Tentu, tetapi bukan satu. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Seperti angka satu, bukan satu dalam pengertian matematis. Keesaan Tuhan bukan sekadar tidak ada duanya, melainkan tidak ada yang menyerupainya dalam cara apapun. Ia esa dalam wujud, dalam sifat, dalam zat, dan dalam tindakan. Tauhid bukan sekadar pengakuan lisan, melainkan penyaksian batin bahwa tidak ada satu pun yang menyamainya. Tidak dalam keberadaan, tidak dalam ilmu, tidak dalam kuasa. Ia la syabhalahu. Tidak ada kesamaan sedikit pun antaranya dengan makhluk. Al-Shahrastani memperingatkan para pencari agar tidak tergelincir dalam tajsam, mengkonstruksi Tuhan secara jasmani atau tawil yang keterlaluan. Ia mengambil jalan tengah antara mereka yang menyerupakan Tuhan dengan makhluk dan mereka yang meniadakan semua sifatnya. Baginya, Tuhan memiliki sifat, tetapi sifat itu tidak seperti sifat makhluk. Tuhan hidup, mengetahui, berkuasa. Tetapi kehidupan, pengetahuan, dan kuasanya bukan seperti kehidupan kita, bukan seperti ilmu kita, bukan seperti kekuasaan raja atau penguasa. Ia menuliskan dengan penuh kehikmatan, jika engkau membayangkan Tuhan sebagai sesuatu yang terbatas, maka engkau telah menjadikannya makhluk. Dan jika engkau membayangkannya sebagai sesuatu yang tak bisa dikenali sama sekali, maka engkau telah menolaknya dalam wujud. Maka disinilah keseimbangan kalam antara mengenal Tuhan dan tunduk pada misterinya. Ia kemudian menjelaskan bahwa keimanan kepada Tuhan bukan berarti memahaminya secara utuh, melainkan mengakui bahwa pemahaman kita tidak utuh dan karenanya tunduk. Dalam keterbatasan akal kita ada kemuliaan. Kita tahu bahwa kita tidak tahu, dan dari pengakuan inilah muncul keimanan sejati. Setelah menetapkan keesaan Tuhan dan kemustahilannya disamakan dengan makhluk, Al-Shahrastani memulai telaah yang paling peka, paling rentan menjadi ladang perpecahan, yaitu mengenai sifat Allah, sifat-sifat Tuhan. Bukan karena tema ini sederhana, tetapi karena ia berada di antara dua jurang besar, tajzim, antropomorfisme, dan ta'til, peniadaan sifat. Apakah Tuhan punya sifat? Jika ya, apakah sifat itu bagian darinya atau sesuatu yang melekat namun bukan zatnya? Inilah pertanyaan yang telah mengobarkan perdebatan panjang dalam teologi Islam. Di satu sisi berdiri kaum Mu'tazilah yang menolak adanya sifat-sifat yang berdiri selain zat. Bagi mereka, jika dikatakan bahwa Tuhan memiliki ilmu, maka ilmu itu bukan sesuatu yang berdiri sendiri, tetapi identik dengan zatnya. Tuhan tidak memiliki sifat di luar dirinya. Ini untuk menjaga prinsip tauhid secara mutlak.
Di sisi lain, ada Ahl al-Sunnah wal Jamaah, terutama aliran Asy'ariyah, yang menerima sifat-sifat Tuhan sebagai sesuatu yang benar-benar ada dan berbeda dari zat namun tidak terpisah. Al-Syahrastani dalam posisi ini lebih condong kepada pendekatan moderat. Ia tidak ingin meniadakan sifat Tuhan sebagaimana Mu'tazilah, namun juga tidak ingin menyamakannya dengan sifat makhluk. Sifat seperti ilmu, qudra, kekuasaan, hayat, kehidupan, sam, pendengaran, basar, penglihatan, dan kalam, berbicara. Semuanya dikonfirmasi dalam Nash, Al-Quran, dan Hadits. Tetapi Al-Syahrastani mengingatkan, pemahaman terhadap sifat ini harus dijaga dari bayangan fisik atau struktur makhluk. Maka ia menegaskan, La kamithlihi syai', tidak ada yang serupa dengannya. Ia berkata, jika engkau menyatakan bahwa Tuhan berbicara, maka ketahuilah, kalamnya bukan huruf, bukan suara, bukan susunan kata. Kalamnya adalah sifat qadam, bukan makhluk. Ia berbicara tanpa alat, tanpa suara, tanpa pita suara. Dan disinilah letak misteri itu. Bagaimana Tuhan Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Bicara, mendengar, melihat, tanpa alat, tanpa anggota tubuh, tanpa arah. Di titik ini, Al-Syahrastani menyinggung perdebatan mengenai Al-Quran. Apakah ia makhluk atau qadam? Mu'tazilah dalam keberaniannya mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Sebab jika Al-Quran qadam, maka ada dua yang qadam selain Tuhan, Tuhan dan firman-Nya. Ahl al-Sunnah menolak pandangan ini. Firman Tuhan adalah bagian dari sifat kalamnya yang qadam. Meski lafaz dan tulisan Quran, kita hari ini bisa dikatakan makhluk Al-Syahrastani. Tidak sekadar menjabarkan pendapat. Ia memerinci dengan logika dan argumentasi yang kuat, tapi tetap rendah hati dalam kesimpulan. Ia seolah berkata, kami percaya tetapi kami tidak menggambarkan, kami mengakui tetapi tidak menyerupakan, kami menetapkan tetapi tidak menanyakan bagaimana. Lalu ia menyentuh wilayah paling abstrak, sifat fi'liyah, yaitu sifat-sifat yang terkait dengan tindakan Tuhan dalam waktu, seperti mencipta, memberi rezeki, membangkitkan, menyiksa, memberi rahmat. Apakah ini termasuk sifat qadim atau baru? Sekali lagi, Al-Syahrastani menapaki jalan tengah. Ia mengatakan bahwa Tuhan memiliki sifat fi'liyah, tetapi yang qadam adalah kemampuan dan kehendaknya, bukan aktualitas tindakannya. Tindakan Tuhan terjadi dalam waktu, tetapi kehendaknya mendahului waktu. Maka Tuhan menciptakan ketika Ia kehendaki, dan kehendaknya tidak berubah oleh waktu, tidak digerakkan oleh sesuatu di luarnya. Perbedaan dalam memahami sifat Tuhan ini menjadi batas tipis antara berbagai mazhab. Mu'tazilah dengan penekanan akal dan keesaan mutlak, Asy'ariyah dengan keseimbangan antara nash dan akal, Maturidiyah dengan logika yang lebih sistematis. Bahkan kelompok ekstrem seperti Mujassimah yang secara harfiah menggambarkan Tuhan dengan bentuk Al-Syahrastani tidak mengedepankan celaan. Ia tidak menuduh sesat dengan mudah. Sebaliknya, ia menawarkan pemahaman yang berakar dalam adab ilmiah. Ia mengatakan dalam banyak tempat, Innal din a'zam min an yuqasa bil hawa. Agama ini terlalu agung untuk diukur dengan hawa nafsu atau emosi sempit. Dan di balik semua itu, ia menyerahkan misteri sifat-sifat Tuhan kepada apa yang disebut para ulama sebagai tafwid, yaitu menyerahkan makna hakikinya kepada Allah, sambil tetap mengimani bahwa sifat itu benar dan sesuai dengan keagungannya. Tidak ada persoalan yang lebih membelah pikiran manusia sejak zaman dahulu seperti takdir dan kehendak. Apakah manusia benar-benar bebas? Apakah semua yang terjadi adalah kehendak Tuhan? Jika Tuhan Maha berkehendak, lalu bagaimana tanggung jawab manusia atas perbuatannya?
Al-Shahrastani membuka bab ini dengan kehati-hatian, sebagaimana seorang musafir yang berjalan di jalan penuh duri. Ia berkata, masalah kehendak dan qadar adalah sumur dalam yang telah menenggelamkan banyak akal. Ia tidak bermaksud melemahkan semangat berpikir, tetapi mengingatkan bahwa disinilah banyak aliran teologi berbeda arah. Di ujung yang satu, berdiri Qadariyah. Mereka percaya bahwa manusia adalah pencipta atas perbuatannya sendiri. Tuhan tidak menciptakan kejahatan. Jika ada dosa, itu sepenuhnya tanggung jawab manusia. Dengan kata lain, manusia adalah aktor mutlak atas amalnya. Di ujung lain, berdiri Jabariyah yang percaya bahwa manusia hanyalah alat. Semua yang dilakukan manusia telah ditentukan dan manusia tidak memiliki kekuatan apapun. Ia seperti daun kering yang digerakkan angin, tidak memiliki kehendak. Tetapi Al-Shahrastani, seperti banyak teolog al-sunnah lainnya, menolak ekstrim kedua sisi itu. Ia tidak setuju dengan peniadaan kehendak manusia seperti Jabariyah, dan ia juga tidak menerima penafian kehendak Tuhan seperti Qadariyah. Maka ia mengangkat teori yang dikenal sebagai al-kasb, perolehan, yang dipopulerkan oleh Al-Asy'ari. Menurut teori ini, Tuhan menciptakan perbuatan manusia, tetapi manusialah yang mengusahakan dan memperoleh perbuatan itu. Maksudnya, kekuasaan Tuhan tetap mutlak, tetapi manusia tetap memiliki ruang untuk memilih dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Ketika seseorang melakukan kebaikan atau keburukan, ia tidak menciptakan kekuatan untuk melakukannya dari dirinya sendiri, tetapi ia memperoleh perbuatan itu dalam wilayah kehendaknya atas ciptaan Tuhan. Al-Shahrastani memaparkan perbedaan antara kehendak Tuhan, iradah, dan kehendak manusia dalam kerangka sistematis. Ia menjelaskan bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Tuhan, karena jika tidak, maka ada sesuatu yang terjadi tanpa izin Tuhan, dan itu mustahil. Tapi kehendak Tuhan tidak identik dengan kerelaannya. Tuhan bisa menghendaki sesuatu sebagai bagian dari ujian, bukan karena ia merelakannya. Maka ketika kejahatan terjadi, itu bukan berarti Tuhan mencintai kejahatan, tetapi karena ada hikmah yang lebih besar tersembunyi dari pandangan manusia. Al-Shahrastani menegaskan kehendak Tuhan bersifat azali, tidak berubah oleh waktu, tidak tergantung pada sebab. Ia berbeda dengan kehendak manusia yang berubah-ubah, tergantung keadaan dan rangsangan. Tuhan mengetahui semua kemungkinan, bahkan yang tidak terjadi. Ilmunya tidak terbatas pada apa yang terwujud saja. Kemudian, Al-Shahrastani masuk ke dalam penjelasan tentang makna al-taqdur. Apa arti sebenarnya dari takdir? Ia mengutip hadits Nabi, Kutiba ala ibnu Adam hazzuhu minal zina. Telah ditetapkan atas anak Adam bagian dari zina. Hadits ini menimbulkan pertanyaan besar. Jika dosa sudah ditetapkan, bagaimana manusia bisa lepas dari kesalahan? Jawabannya, menurut Al-Shahrastani adalah bahwa pengetahuan dan kehendak Tuhan atas sesuatu tidak meniadakan tanggung jawab manusia. Tuhan telah mengetahui bahwa manusia tertentu akan melakukan kesalahan karena pilihan dan usaha yang ia lakukan sendiri. Pengetahuan Tuhan tidak memaksa manusia, sebagaimana penglihatan seorang saksi tidak mengubah kejadian. Ia menyatakan, Tuhan mengetahui karena kita berbuat, bukan kita berbuat karena Tuhan mengetahui. Ini perbedaan halus tapi sangat penting. Ilmu Tuhan tidak menjadi sebab langsung dari perbuatan manusia, meskipun ia tetap pencipta dari semua kemampuan. Dan di sini, Al-Shahrastani menyerukan satu prinsip yang amat luhur dalam kalam, bahwa semua perbuatan manusia terjadi dalam lingkup ujian, ibtila. Dunia ini bukan tempat pembalasan, tapi tempat ujian. Maka keburukan, penderitaan, bahkan perbuatan dosa
Semua menjadi bagian dari rencana besar yang tidak bisa kita pahami secara utuh. Akhirnya, ia menutup bagian ini dengan pengingat spiritual bahwa iman kepada qadar, baik dan buruknya dari Allah, adalah bagian dari rukun iman. Tetapi itu bukan untuk membuat manusia pasrah dan menyerah, melainkan untuk membentuk keyakinan yang kuat dan hati yang tenang. Dalam kata-katanya, barang siapa mengenal hikmah di balik qadar, maka ia tidak akan terguncang oleh musibah, tidak akan sombong oleh keberhasilan. Ia berjalan di muka bumi dengan tenang karena ia tahu bahwa segala sesuatu di bawah kendali yang maha bijaksana. Kita sampai pada pertanyaan paling dalam dan paling menentukan bagi perjalanan akal dan ruh manusia. Apakah manusia cukup hanya dengan akal? Ataukah ia membutuhkan wahyu? Apakah mungkin Tuhan mengutus manusia pilihan sebagai pembawa risalah dari langit? Dan mengapa manusia membutuhkan para nabi? Al-Shahrastani membuka bagian ini dengan kesaksian yang lembut tapi tegas. Sesungguhnya akal adalah lentera, tetapi wahyu adalah matahari. Ia tidak menafikan fungsi akal. Bahkan, ia sangat menghargai akal sebagai instrumen penting dalam memahami Tuhan dan ciptaannya. Namun ia tahu betul keterbatasannya. Akal hanya bisa meraba, tapi wahyu bisa menuntun. Kenabian al-nubuwah, menurut Al-Shahrastan, bukanlah sekadar fenomena sejarah atau klaim spiritual. Ia adalah kebutuhan rasional. Manusia, meskipun dibekali akal, tetap terbatas dalam memahami nilai-nilai mutlak tujuan hidup dan hukum-hukum ilahi. Akal bisa menemukan bahwa mencuri itu merusak, tapi tidak bisa menetapkan hukuman yang adil secara mutlak. Akal bisa mengetahui bahwa hidup ini fana, tapi tidak bisa menetapkan dengan pasti apa yang terjadi setelah kematian. Disinilah wahyu dibutuhkan. Para nabi, kata beliau, adalah Qanun Rabban, hukum ilahi yang hidup. Mereka tidak hanya membawa wahyu, tetapi juga menjadi teladan nyata dari kehidupan yang diridai Allah. Wahyu yang mereka terima bukan hasil perenungan pribadi, bukan mimpi biasa, tetapi komunikasi langsung dengan Tuhan melalui malaikatnya. Ini disebut wahyu tayyin, wahyu yang bersifat penunjukan langsung, bukan sekadar inspirasi batin. Al-Shahrastani menolak anggapan bahwa Nabi hanyalah filsuf yang lebih cerdas atau bijak. Tidak, Nabi bukan produk kontemplasi, melainkan pilihan Tuhan. Ini penting karena kalau kenabian bisa dicapai lewat latihan akal saja, maka ia akan menjadi elitisme spiritual yang bisa dimiliki siapa saja dengan latihan tertentu. Tapi kenabian bukan hasil usaha, melainkan anugerah. Ia kemudian memaparkan bahwa para nabi membawa mukjizat sebagai tanda keaslian risalahnya. Mukjizat bukan sekadar keajaiban, tapi tahaddi, sebuah tantangan terhadap kapasitas manusia untuk menandinginya. Misalnya, Nabi Musa dengan tongkatnya yang membelah laut, Nabi Isa dengan menyembuhkan orang sakit dan menghidupkan yang mati, dan Nabi Muhammad dengan Al-Quran sebagai mukjizat abadi. Namun mukjizat bukan satu-satunya bukti kenabian. Akhlak, konsistensi risalah, kejujuran pribadi, dan transformasi sosial yang dibawa oleh para nabi adalah bukti lain yang bahkan lebih kuat. Seorang nabi, kata Al-Shahrastani, adalah mercusuar akhlak, bukan penyihir panggung. Al-Shahrastani menjelaskan bahwa kenabian adalah rahmat, bukan dominasi. Tuhan mengutus rasul bukan karena manusia lemah, tetapi karena manusia berpotensi mulia. Wahyu bukan untuk memperkecil akal, tetapi untuk menyempurnakannya. Bahkan, menurutnya, puncak kebebasan akal adalah tunduk pada kebenaran wahyu. Ia menguraikan bahwa dalam sejarah manusia, setiap umat diberi rasul. Ini bukan monopoli bangsa tertentu, tapi rahmat universal. Bahkan jika wahyu terdahulu telah diselewengkan atau dilupakan,
Tuhan mengutus nabi baru untuk memperbarui perjanjian spiritual manusia dengannya. Lalu bagaimana dengan Nabi Muhammad? Al-Syahrastani menegaskan, beliau adalah penutup para nabi dan risalahnya adalah penutup segala risalah. Karena itu, Al-Quran bukan hanya teks sakral, tapi juga sistem kehidupan. Ia mengandung hukum, akhlak, petunjuk sosial, dan refleksi kosmis. Dalam argumen yang menggetarkan hati, ia berkata, jika manusia hidup tanpa wahyu, maka ia seperti kapal tanpa kompas. Ia mungkin mengapung, tapi tidak tahu kemana berlayar. Wahyu adalah peta langit bagi pelayaran bumi, dan ia pun memperingatkan bahwa menolak kenabian bukan sekadar kekeliruan logis, tapi kehilangan petunjuk hidup. Sebab akal tanpa wahyu seperti mata tanpa cahaya. Di bagian akhir bab ini, Al-Syahrastan menggambarkan relasi antara wahyu dan syariat. Wahyu adalah sumber, dan syariat adalah salurannya. Syariat bukan beban, tapi panduan hidup. Ketika seseorang mengikuti ajaran para nabi, sejatinya ia sedang melangkah menuju dirinya yang sejati. Ia menutup bagian ini dengan doa yang dalam. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah menerangi hati para nabimu dengan cahaya wahyu, terangilah hati kami dengan cahaya pemahaman. Dan sebagaimana Engkau telah menjadikan para rasul sebagai penuntun umat, jadikanlah kami sebagai pengikut yang setia. Kini kita tiba pada terminal terakhir dari perjalanan kalbu, ujung dari pencarian akal, dan simpul dari semua pertanyaan teologis. Apakah hidup ini berakhir dengan kematian? Apa yang menanti setelah ruh meninggalkan jasad? Apakah keadilan Tuhan akan terwujud sepenuhnya di dunia lain yang lebih abadi dan lebih sempurna? Al-Syahrastani membuka pembahasan ini dengan menegaskan, tidak sempurna iman seseorang kecuali jika ia beriman kepada hari akhir, sebagaimana ia beriman kepada Tuhan yang awal. Bagi beliau, keyakinan pada hari akhir adalah fondasi moral, bukan sekadar dogma teologis. Tanpa keyakinan pada adanya balasan, amal akan kehilangan makna dan keadilan akan menjadi ilusi. Ia menjelaskan bahwa seluruh agama samawi sepakat tentang adanya al-yaum al-akhir, hari pembalasan. Namun, perbedaan terletak pada rincian, simbol-simbol, dan penafsiran. Maka ia mengajak kita menyelami makna terdalam dari kebangkitan, bukan hanya tubuh yang dibangkitkan, tapi kesadaran, amal, dan seluruh catatan sejarah manusia. Kebangkitan, al-ba'th, menurut Al-Syahrastan bukan mustahil secara rasional. Bukankah Tuhan yang menciptakan dari ketiadaan sanggup pula menghidupkan kembali? Bahkan, jika diperhatikan, seluruh realitas kehidupan adalah proses kematian dan kebangkitan. Benih mati di tanah, lalu tumbuh. Matahari terbenam, lalu terbit. Tidur malam adalah kematian kecil, dan bangun pagi adalah kebangkitan. Ia membantah pandangan para filsuf materialis yang menyangka bahwa kesadaran manusia lenyap bersama jasad. Baginya, ruh adalah substansi yang berdiri sendiri. Ia tidak membusuk bersama tubuh. Ruh menyimpan memori amal, rekaman niat, dan seluruh lapisan kesadaran. Maka ketika manusia dibangkitkan, ia akan hadir dengan seluruh keutuhannya, tubuh, ruh, dan amal. Di sini Al-Syahrastan memasuki pembahasan yang menyentuh hisab, perhitungan amal. Segala yang manusia lakukan, ucapkan, bahkan niatkan akan diperhitungkan. Tidak ada yang sia-sia. Firman Allah, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun, niscaya ia akan melihatnya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya ia akan melihatnya. QS Az-Zalzalah 78. Surga dan neraka bukan hanya tempat fisik, tapi juga dimensi eksistensial. Surga bukan sekadar taman, tapi kondisi kedekatan dengan Tuhan.
Dan neraka bukan sekadar api, tapi kondisi keterasingan dari cahayanya. Maka Al-Shahrastani Age menafsirkan bahwa kenikmatan surga tertinggi bukanlah buah-buahan atau sungai susu, tetapi liqa Allah, perjumpaan ruhani dengan Sang Pencipta. Ia juga menekankan bahwa keadilan ilahi akan tampak sempurna di akhirat. Di dunia, banyak kezaliman yang tidak tersentuh hukum, banyak orang baik yang menderita, banyak orang jahat yang hidup nyaman. Di akhirat, semua akan dibalik. Neraca akan ditegakkan. Setiap air mata yang menetes dalam doa akan dibalas. Setiap darah yang tumpah karena tirani akan diadili. Baginya, takut kepada neraka bukan sekadar rasa horor, tapi bentuk cinta yang tinggi. Karena kita takut kehilangan cinta Tuhan. Dan rindu kepada surga bukan hanya hasrat kenikmatan, tapi kerinduan mendalam kepada keabadian di sisinya. Al-Shahrastani pun menegaskan bahwa iman kepada hari akhir adalah motivasi etika paling kuat. Tanpa harapan surga dan ketakutan neraka, manusia bisa menjadi makhluk yang nihilistik. Maka dari itu, syariat diturunkan bukan hanya untuk mengatur, tapi untuk menyelamatkan. Ia menutup bagian ini dengan renungan mendalam. Jika dunia ini adalah ladang, maka akhirat adalah panennya. Jika hidup ini adalah perjalanan, maka akhirat adalah tujuannya. Dan jika ruh adalah pelayar, maka Tuhan adalah dermaga abadi. Dalam bab terakhir ini, Al-Shahrastani menyentuh persoalan yang mengguncangkan fondasi akal dan menggoyahkan keteguhan hati. Apakah manusia benar-benar bebas? Apakah segala sesuatu sudah ditentukan sebelumnya oleh Tuhan? Jika Tuhan Maha Kuasa dan Maha Mengetahui di mana tempat bagi kehendak manusia, ini bukan sekadar teka-teki teologis. Ini adalah pergulatan eksistensial yang menembus batin setiap manusia beriman. Sebab di antara kita selalu ada pertanyaan, apakah aku bertanggung jawab atas hidupku, ataukah ini semua adalah bagian dari skenario agung yang tak bisa kuubah? Al-Shahrastani membuka bahasan ini dengan kejujuran intelektual yang langka. Persoalan Al-Qadar adalah lautan dalam yang tak berpantai. Siapa yang menceburkan diri tanpa perahu nubuwah, ia akan tenggelam. Ia menjelaskan bahwa kaum muslim terdahulu telah terbagi dalam dua kutub ekstrem. Di satu sisi, Jabariyah yang menganggap manusia seperti daun tertiup angin, tidak punya daya, tidak punya kehendak. Di sisi lain, Qadariyah yang menolak intervensi Tuhan dalam perbuatan manusia dan menjadikan manusia sebagai pencipta amalnya secara mutlak. Al-Shahrastani menolak kedua kutub itu. Ia, sebagaimana Al-Asy'ari dan para teolog Sunni, memilih jalan tengah yang disebut Al-Kasb, usaha manusia dalam cakupan kehendak Tuhan. Ia menjelaskan begini, Tuhan menciptakan potensi, kemampuan, dan keadaan. Manusia dengan akalnya memilih dan mengusahakan satu jalan dari kemungkinan-kemungkinan itu. Maka manusia bertanggung jawab atas pilihannya, tetapi ia tidak menciptakan hasilnya secara mandiri. Perumpamaannya indah, seorang penulis yang diberikan pena, tinta, dan kertas. Ia memilih kata-kata, tapi siapa yang memberi tangan, ide, dan kehidupan? Di sini Al-Shahrastani sangat hati-hati. Ia ingin menjaga keadilan Tuhan tanpa merampas kebebasan manusia. Maka ia berkata, jika manusia tak diberi pilihan, maka perintah dan larangan menjadi sia-sia. Dan jika ia mutlak bebas dari kehendak Tuhan, maka Tuhan bukan lagi penguasa. Ia juga menekankan, takdir bukan alasan untuk pasrah buta. Takdir adalah rahasia ilahi yang tak kita ketahui. Yang kita tahu adalah bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik, menjauhi maksiat, dan mengupayakan kebenaran. Maka tak ada tempat bagi sikap malas yang berlindung di balik dalih qadar. Sebaliknya, pengetahuan tentang takdir adalah sumber ketenangan. Ketika segala usaha telah dilakukan dan hasil tak sesuai harapan, maka seorang mukmin akan berkata,
Ini bagian dari kehendaknya yang lebih bijak daripada dugaanku. Namun jangan sangka bahwa bahasan ini selesai di sini. Al-Shahrastan membawa kita lebih dalam bagaimana kehendak Tuhan bekerja tanpa mencabut kehendak hamba. Ia menjawab, rahasia ini terletak pada talq al-mash'ah, bahwa kehendak Tuhan bisa menggantungkan sesuatu pada usaha manusia. Artinya, Tuhan bisa menghendaki kesuksesan seseorang jika ia berjuang bukan dengan memaksakan hasil tanpa sebab. Ini adalah sistem etika dan spiritual yang adil sekaligus agung. Lebih jauh lagi, ia menyelami hakikat ilmu Tuhan. Apakah pengetahuan Tuhan tentang masa depan membuat masa depan itu menjadi niscaya? Ia menjawab, tidak. Ilmu Tuhan tidak menciptakan sesuatu. Ia hanya mengetahui segala kemungkinan dengan kesempurnaan. Maka pengetahuan Tuhan tidak membatalkan kebebasan manusia. Ia tahu apa yang akan kamu pilih, tapi Dia tidak memaksamu untuk memilih itu. Al-Shahrastan menyimpulkan, takdir adalah rahasia antara Tuhan dan hamba. Ia bukan untuk diperdebatkan di majelis, tapi untuk direnungkan di sajadah. Siapa yang memahami takdir akan menjadi rendah hati, dan siapa yang mengingkarinya akan menjadi sombong. Dan akhirnya, ia menutup kitab Nihayat Al-Iqdam, Fudu'a Ilm Al-Kalam, dengan doa yang menggetarkan jiwa. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan antara rasa takut yang lumpuh dan harapan yang palsu. Jadikan kami hamba yang bekerja seolah semuanya bergantung pada kami, dan yang berdoa seolah semuanya bergantung padamu. Don't forget to comment, like, and subscribe.